Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM Universitas Nusa Putra menyelenggarakan debat terbuka calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM periode 2023-2024 pada Senin 6 November 2023 di Auditorium Universitas Nusa Putra. Halo Genusian, menjelang pemilihan raya atau PEMIRA Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa atau KPUM Universitas Nusa Putra menyelenggarakan debat terbuka calon presiden dan wakil presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM periode 2023-2024. Saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News saat ini sudah berada di Auditorium Universitas Nusa Putra untuk meninjau langsung debat terbuka pada hari ini Senin 6 November 2023. Dapat Genusian saksikan di belakang saya saat ini sudah ramai oleh para mahasiswa yang turut berpartisipasi menyemarakan ajang pesta demokrasi tersebut. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan PEMIRA KPUM ini memiliki serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, verifikasi berkas, interview, penetapan dan pengambilan nomor urut, debat terbuka pada hari ini hingga pemilihan raya mendatang. Adapun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPUM antara lain Muhammad Eko Nur Alam bersama dengan Muhammad Rayhan Usman sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 diisi oleh Okta Teza Andrean bersama dengan Alfitra Awalul Azmi. Sementara itu, debat terbuka ini menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan visi misi yang dicanangkan dan memberi ruang bagi para audiens untuk lebih mengenal dan menilai kelayakan dan juga kapabilitas dari para calon pemimpin nantinya. Nah, Genusian, bagaimana sih keseruan dan seberapa sengit debat terbuka pada hari ini? Saksikan sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Edwin Aldrin Tahuleru selaku Ketua KPUM menjelaskan konsep debat terbuka yang dirancang KPUM sudah sesuai dengan aktualisasinya, di mana para kandidat mengenalkan visi misi dan audiens dapat menguji kelayakan para kandidat secara langsung. Ia juga mengatakan sebanyak 200 mahasiswa hadir yang menunjukkan cukup tingginya tingkat partisipasi pada rangkaian PEMIRA. Untuk konsep debat tersendiri, yang pertama adalah memaparkan visi misi dari tiap paslonnya masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara paslon sebanyak 3 kali dan dilanjutkan seperti itu. Muhammad Eko Nur Alam bersama Muhammad Rayhan Usman sebagai pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan bahwa mencari dan memahami segala informasi terkait debat menjadi strategi dalam menghadapi debat terbuka. Mereka pun menaruh keyakinan 80% untuk dapat merealisasikan ide dan gagasan yang dituangkan melalui visi misi, konsep, prinsip, dan program kerja yang mengedepankan aspirasi mahasiswa menjadi hal utama yang ditawarkan paslon nomor urut 1. Untuk persiapan daripada calon nomor 1 terkait debat hari ini yang kami siapkan dari awal itu yang pertama tentang visi misi, program kerja, kemudian tentang mencari lebih tahu ataupun lebih dalam mengenai tentang apapun yang sekiranya nanti ditanyakan oleh audiens. Nah itu, saya kira seperti itu. Kita juga mungkin sebelum ini pasti ada strategi tertentu dari kita sendiri. Yang pertama kita mencari tahu dulu nih apa yang sebelumnya terjadi ketika debat, terus kedepannya debat itu seperti apa. Kita juga pembagian pembagian porsi kerja ketika nanti menjawab siapa ini dulu dan lain sebagainya. Mungkin strateginya kurang lebih seperti itu. Gilang Tribuana selaku koordinator tim sukses paslon nomor urut 1 beserta timnya mengatakan bahwa setiap paslon telah menyiapkan kelayakan untuk menjadi pemimpin, tetapi tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Mereka meyakini kandidat yang didukung akan terpilih pada PEMIRA mendatang. Oke, terima kasih ya. Saya Gilang Tribuana, mungkin ini di belakang saya rekan-rekan dari tim pemenangan paslon nomor 1. Mungkin untuk kesiapan dari masing-masing kedua kandidat, mungkin telah mempersiapkan sebaik mungkin untuk bagaimana kontestasi terhadap PEMIRA ini. Dan memang untuk berbicara kelayakan, mungkin kedua paslon berbicara memang layak untuk memantaskan diri yang nantinya menjadikan pemimpin dari Badan Eksekutif Mahasiswa
itu sendiri. Oke, siap, ada tambahan? Mungkin untuk tadi pertanyaannya untuk kelayakan ya. Pasti kedua paslon itu pasti sudah mempersiapkan untuk menjadi yang paling layak untuk jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Tetapi pasti ada kelebihan-kelebihan tentunya yang untuk yang meyakinkan mahasiswa-mahasiswa untuk memilih antara paslon 1 dan paslon 2. Sementara itu, Okta Teza Andrean bersama dengan Alfitra Awalul Azmi sebagai pasangan calon nomor urut 2 turut memaparkan pendekatan yang ditempuh dalam menghadapi debat terbuka, meliputi observasi langsung berkenaan dengan permasalahan yang mengakar di ruang lingkup mahasiswa. Mereka yakin 100% dapat mengaktualisasikan visi misi yang dicanangkan karena sudah melakukan perencanaan sejak lama. Program kerja yang mengedepankan digitalisasi dan menjawab isu-isu yang ada menjadi keunggulan yang mereka tawarkan. Untuk persiapan debat terbuka kali ini, saya udah menyiapkan jauh-jauh hari dan observasi kepada setiap HMJ, entah itu UKK, UKM, apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan kita, buat kita menjadi bahan debat kali ini untuk menjawab dan merealisasikan program-program kita yang sangat menarik dan sangat perubahan-perubahan positif. Ya, betul apa yang dikatakan oleh sahabat saya Okta, yang dimana kita sebelum melakukan debat terbuka ini, kita melakukan observasi terlebih dahulu, kita ke lapangan dulu, mencari apa yang menjadi keresahan-keresahan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di Ormawa, terutamanya di Nusa Putra. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu yang menjadi permasalahan-permasalahan ataupun keresahan-keresahan dari setiap Ormawa ini, di sini kita menjadi bahan untuk ajang debat terbuka kali ini. Koordinator Tim Sukses Paslon nomor urut 2, Muhammad Syahrul Fahreza beserta timnya menuturkan bahwa mereka meyakini kandidat yang didukung siap dan layak menjadi pemimpin dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, terutama mengomunikasikan dengan seluruh organisasi dan himpunan mahasiswa untuk dapat memenangkan pemira mendatang. Oke, untuk kesiapan dan kelayakannya saya kira sudah 80% ya. Kenapa saya bilang udah 80%? Karena dari awal kita udah komunikasi sama setiap seluruh himpunan, dari mulai himpunan SI, mesin, manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Intinya semua himpunan sudah kita komunikasikan. Yang jelas kita di sini yakin, bukan lagi Aino yakin menjadi, tapi menjadi hakul yakin menjadi paslon nomor 2 itu bisa menang di Pilpres tahun ini. Oke, ada tambahan? Mungkin untuk saya untuk kesiapan daripada paslon dari pasangan nomor 2, untuk kesiapannya dari segi komunikasi memang cukup meyakinkan ya. Begitu seperti itu. Baik Genusian, demikian rangkaian acara dari debat terbuka calon presiden dan wakil presiden BEM periode 2023-2024 beserta dengan sosialisasi mekanisme pencoblosan. Melalui debat terbuka ini diharapkan para mahasiswa sebagai masyarakat Universitas Nusa Putra dapat memilah secara objektif dan menggunakan hak suara mereka di pemilihan raya mendatang. Mari menjadi pemilih yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab agar masa depan Universitas Nusa Putra dapat kita kembangkan bersama secara positif dan berkelanjutan. Saya Gina bersama dengan juru kamera Muhammad Alwi melaporkan untuk Genusian Flash News.